Oh, yang pengambilan sampel. Sebentar, Pak. Kalau di inspektorat kita tiap akhir tahun itu menetapkan kayak program kerja pengawasan tahunan, dan itu berdasarkan peraturan dari Irjen. Jadi kayak ada ketetapan dari Irjen mana saja yang harus diaudit. Kemudian kita tugas mandatorinya kan juga sangat banyak, Pak, dari pusat. Jadi nggak cuma audit terkait misalnya audit kinerja, audit ketaatan seperti itu di perangkat daerah maupun di desa-desa, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang begitu banyak harus dilakukan oleh inspektorat, seperti review, kemudian evaluasi, dan sebagainya. Jadi kalau pengambilan sampel kadang-kadang itu memang sudah ditentukan berdasarkan resiko. Jadi ada perhitungan, misalnya nih obriknya kita perangkat daerah itu ada sekitar 30 dan desanya ada 270-an, itu sudah dihitung berdasarkan faktor risikonya. Jadi yang paling banyak atau yang paling tinggi faktor risikonya itu yang diaudit, tentunya sesuai dengan anggaran yang ada di inspektorat, seperti itu. Karena tidak bisa meskipun misalnya 270 desa itu misalnya sampelnya harus berapa ya, harus misalnya harus 100, ataupun kita nggak bisa seperti itu karena ada banyak kegiatan yang harus kita laksanakan, dan itu kita disesuaikan dengan anggaran yang ada di inspektorat juga, seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Mbak Dian. Ini pertimbangan dari ini juga pertimbangan biaya juga di situ ya. Iya, betul betul. Jadi Jadi di kalau PKPT itu di program program kerja pengawasan tahunan itu selain ada perhitungan risiko, itu juga ada anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. iya, terima kasih Mbak Dian. Monggo yang lain punya pengalaman? Sharing aja sedikit, Pak. Monggo Pak Saiful. Ya, kalau saya sepakat tadi bahwa sampling itu memang didasarkan subjektivitas auditor, yang kemudian subjektivitas ini didukung oleh konsep materialitas dan risiko. Kalau misalnya biasanya langkah awalnya itu kita melakukan overview terhadap objek audit. Jadi terhadap auditi, misalnya berbasis kinerja atau apa begitu kan, sehingga kemudian dari overview itu lebih mengarah kepada auditnya akan diarahkan kemana gitu. Nah, misalnya begini, tentu dasar konsentrasi juga apa namanya menjadi pertimbangan. Misalnya dalam perbankan itu pasti ada 25 debitur terbesar. Ini juga bagian dari objek audit. Apa namanya menjadi sampel. Terus kemudian non performing loan itu juga bisa menjadi dasar sampel. Kemudian write off ya, kredit hapus buku itu juga bisa menjadi data sampel audit. Jadi paling tidak dari risiko konsentrasinya, apakah 25 terbesar kalau misalnya di entitas lain, ya, misalnya 25 terbesar piutang itu dia menguasai berapa persen dari total piutang yang ada. Ini kan juga apa risiko konsentrik ya, artinya kalau ibarat orang itu kan jangan ibarat pepatah itu kan jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ini kan konsentrik sebetulnya. Terus kemudian dari segi kualitas piutang ya, kalau di dalam perbankan kan istilahnya non performing loan atau kredit bermasalah. Ini kan terkait dengan risiko nantinya, risiko tertagihnya dan lain sebagainya. Jadi ini juga biasanya menjadi sampel audit. Dan yang terakhir biasanya juga terkait dengan apa namanya
write off ya, atau hapus buku. Hapus buku itu kan piutang yang, atau kalau di dalam perbankan itu kredit yang sudah tidak di neraca, dia sudah masuk di dalam laporan komitmen dan kontingensi atau rekening-rekening administratif. Jadi itu juga bagian dari sampel audit. Jadi itu Pak. Cuma saya sedikit tanya, apakah kalau sekarang itu sepertinya bahasa bakunya tidak lagi aktiva dan pasiva ya Pak, kalau menurut PSHK ya. Jadi aset dan liabilitas ya Pak, sepertinya Pak. Terima kasih. Betul Pak, di standar akuntansi yang baru itu. Tapi standar nanti kita cek lagi ya di standar akuntansi. Standar akuntansi kan kita basicnya banyak ya. Kalau yang berbasis internasional SAK yang berbasis internasional itu yang dipakai oleh entitas yang memang memiliki akuntabilitas publik yang cukup tinggi di situ, misalnya perbankan ya, misalnya yang perusahaan info publik ya, yang dia menghimpun dana dari masyarakat. Standar akuntansinya itu. Kalau yang ada SAK etap ya, ada SAK MKM, ya, ada SAK SAP ya, ada SAK berbasis syariah ya, dan lain-lain di situ. Nah, berbeda-beda. Sehingga nanti kita perlu melihat masing-masing di situ karena ada yang memiliki bahasa nomenklatur yang berbeda-beda di situ. Tapi kalau standar akuntansi memang yang internasional aset sebenarnya aset terus kemudian aktiva ya itu sebenarnya intinya yang sama, tetapi dalam pengakuan internasional kan memang harus diakui yang internasional di situ ya, termasuk liabilitas kewajiban itu ya sama saja gitu. Nah, kemudian kalau dulu kewajiban ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek ya. Kemudian ada liabilitas ya, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek di situ. Nah, terus kemudian ada ekuitas juga. Dulu modal, sekarang ada ekuitas ya, di situ. Ada equity ya kan, beda-beda di situ. Ada juga yang standar akuntansi yang berbasis yang standar etap itu masih modal di situ, posisi masih modal. Nanti dilihat pada standar akuntansi. Itu Pak Saifurnya. Nanti kita cek kembali di standar akuntansinya masing-masing di situ. Yang lainnya monggo. Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo, Pak Rani. Ini saya kan awam ya Pak untuk yang mengenai audit ini. Ini saya ingin bertanya bagaimana menerapkan audit untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan audit. Kadang kan di perusahaan yang baru pertama kali melaksanakan audit itu kan mungkin banyak sekali keterbatasannya ya, termasuk mungkin kepatuhannya terhadap standar akuntansi, mungkin bukti-bukti transaksinya, dan juga misalnya penjelasan-penjelasan dari pihak manajemen yang terkait. Nah, itu seperti apa sikap auditor. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah mengenai bukan piutang, tapi mengenai persekot untuk sebuah kegiatan. Kan biasanya di sebuah organisasi kan ada, misalnya untuk kegiatan melaksanakan kegiatan apa itu diberikan persekot dulu, kemudian nanti ketika kegiatannya selesai kan baru melakukan pelaporan atas kegiatan tersebut. Apakah di situ di dalam audit itu termasuk dilihat persekot-persekot kegiatan itu? Terima kasih, Pak. Yang persekot, yang tadi tanya persekot tadi itu dia diberi muka gitu. Laras Pak. Benar. Jadi dibayar di muka, laporannya nanti gitu. Jadi kalau perusahaan yang baru pertama kali diauditnya, belum pernah diaudit, memang auditor yang mengaudit itu butuh effort yang cukup tinggi ya.
Karena untuk menentukan saldo awal itu yang penting di situ. Kalau sebelumnya sudah diaudit, auditor dasarnya audit sebelumnya kan gitu lebih enak. Tetapi kalau sebelumnya ini belum pernah diaudit, ya ini auditor harus effortnya cukup besar untuk menentukan saldo awalnya ini betul nggak di situ. Ya, saldo awalnya ini maka effort auditor ini dia harus mengaudit saldo awal tahun sebelumnya itu juga perlu menjadi perhatian auditor bahwa menyatakan bahwa saldo awalnya itu betul. Ya, saldo awalnya betul. Tapi kalau prosesnya tetap sama ya Mbak Rani. Proses proses auditnya tetap sama nanti melakukan pengujian pengendalian substantif tetap dilakukan ya. Seperti biasa. Ya, kalau dia misalnya SP-nya jelek ya jelek. Kalau prosedur apa pengujian substantif ada koreksi tetap dikoreksi. Nah, tetapi yang effort yang di awal tadi untuk saldo saldo awalnya tadi itu yang perlu di perhatian auditor lebih kan. Tetapi biasanya untuk apa namanya auditor ya biasanya gampangnya gini. Biasanya ya ini pengalamannya. Dia ketika menyatakan pendapat dia menyebutkan saldo awal itu belum pernah diauditnya. Dia tidak bertanggung jawab terhadap saldo awal. Dia menyatakan seperti itu. Sehingga dia sudah lepas tanggung jawab dari saldo awal. Yang menjadi perhatiannya dia kan pada eh, laporan yang diaudit. Ya. Jadi saldo awal dia cukup di situ. Tetapi kalau auditornya ini betul-betul auditor yang kompeten, ya auditor yang betul-betul eh, memahami proses audit, ya dia tetap melakukan mengejar hasil awal ini. Tapi memang itu perlu effort, biayanya juga harus lebih tinggi di situ. Ya, lebih tinggi di situ katanya dengan saldo awalnya tadi di situ. Tetapi kalau proses selanjutnya tetap sama di situ. Tapi untuk meyakinkan ini, ya nanti teman-teman boleh anu ya, boleh berikan pendapat ya terkait ini perusahaan yang belum pernah diaudit di situ. Itu Mbak Rani yang terkait dengan adanya persekot tadi ya. Ada persekot tadi biaya, misalnya ini biaya di muka ya. Tergantung pengakuannya gimana, betul nggak ini pengakuannya? Kalau dia memang sesuai dengan standar, pengakuannya betul ya nggak masalah di situ ya. Jadi kalau pelaporannya meskipun pelaporannya di belakang ya dibayar di muka, terus kemudian dibayar di muka untuk berapa tahun ya, misalnya untuk 2 tahun, pada tahun pertama yang dilaporkan untuk tahun pertama ini saja yang dibiayakan ya, yang nanti yang biaya di muka yang untuk tahun berikutnya kan tetap nanti masuk di dalam neraca di situ. Maksudnya gitu Mbak Rani ya. Saya pertanyaan yang kedua masih belum ada tadi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi monggo yang lain mungkin bisa memberikan pandangan ya. Monggo. Monggo yang lain atau pertanyaan ya, pertanyaan yang lain monggo. Ada yang mau didiskusikan ya. Kalau diskusi lebih enak daripada saya ngomong terus ya. Ya. Monggo yang lain ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya masuk ke materi selanjutnya. Ini saya eh, mau panggil dulu Mas Eko. Mas Eko ada nggak ini Mas Eko? Masih dimut, suaranya masih dimut. Belum bisa suaranya. Yang suaranya belum masuk, Mas Eko suaranya belum bisa masuk. Itu masih dimut kayaknya. Nah, Terdengar Pak ya? sudah terdengar. Iya Pak. Ye. Mas Eko sudah paham tadi yang saya sampaikan ada pertanyaan? Insya Allah sudah paham Pak. Sudah paham ya. Jin, jin. Oh, ye, terima kasih. Yang teman-teman yang lain itu nanti kalau perkuliahan selanjutnya ya, perkuliahan selanjutnya mohon nanti
untuk bisa on cam ya. Karena ini matrikulasi, eh, matrikulasi masih seperti ini nggak masalah di situ. Tapi kalau nanti pada saat kuliah semester 1 kita harapkan untuk on cam semua ya. Nanti karena untuk apa namanya dosen-dosen, kalau dosen ada dosen yang mungkin ya dosen yang kurang berkenan ya itu bisa nanti tidak berkenan mungkin malah keluar dia karena dipanggil-panggil ya nggak ngomong ya ini nggak ngomong ini nanti dia tidak berkenan malah dia nanti yang marah nanti di situ. Nanti teman-teman kalau para kuliah di semester 1 nanti mohon untuk bisa on cam ya yang lainnya ya agar nanti proses perkuliahan bisa lebih efektif nanti di situ. Saya lanjutkan. Selanjutnya tadi masuk ke teknik audit ya. Teknik audit ini tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti auditnya. Tadi jenis bukti auditnya. Untuk memperoleh bukti audit caranya gimana? Dengan prosedur analitik tadi ya. Atau melakukan inspeksi, ya, melakukan konfirmasi, ya, mengajukan pertanyaan, atau menghitung, hitung sendiri di situ, atau tracing menelusur. Ya, ketika ini kalau misalnya ada transaksi ini, Anda harus bisa tahu nanti, oh telusurnya ke sana, jurnalnya ke sana. Ya, betul nggak misalnya gini, ada penjualan kredit ya di dalam buku besar penjualan itu ada penjualan 1 miliar kredit di situ. Maka kita harus tahu langsung di situ di buku besarnya piutang harus kelihatan. Ada nggak di situ? Nah, kalau betul berarti jurnalnya betul. Ya. Termasuk misalnya ada biaya untuk penelitian sekian. Ada nggak di dalam kas itu jumlahnya sekian atau di bank di situ yang dinyatakan untuk sekian. Nah, itu harus larinya ke sana harus tahu di situ ya. Karena proses akuntansi itu harus dipahami sehingga ketika kita melakukan tracing, menelusur itu harus bisa. Atau vouching, mencocokkan ya. Ada bukti penjualan sekian. Nah, mana fakturnya, mana buktinya di situ. Ada biaya ini, mana buktinya di situ. Harus ini. Kita bisa aja melakukan pengamatan ya, observing, mengamati di situ. Ya, prosesnya bagaimana ya katakannya kalau di dalam sistem informasi akuntansi di sini ada sebuah otorisasi dari pihak ini pihak ini. Auditor bisa melakukan pengamatan ya jalan-jalan di situ melihat ya ketika ada barang masuk itu nggak diotorisasi nggak oleh bagian gudang di situ. Itu dilihat oh, ternyata barang kok langsung mabruk juga nggak dihitung dari apa namanya dari kontainer dari truk langsung dimasukkan ke gudang toh nggak ada yang ngecek nggak ada yang ini ya itu perlu diamati atau melakukan ulang reperformance menghitung ulang kemudian teknik audit berbantu komputer ya kita bisa menggunakan komputer di situ ya kalau datanya sudah berbasis pada komputer. Nah, kemudian teknik audit ini ya, misalnya kalau prosedur audit ini terdiri dari kegiatan mempelajari, membandingkan data yang dimiliki, yang memiliki hukum. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan perbandingan ya, seperti yang katakan tadi, misalnya cash ratio, ada current ratio, ya, misalnya tingkat profitabilitasnya sekian, ya, itu dilihat di situ. Kemudian menginspeksi, inspecting, ya itu kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber perujuk. Ya, itu inspeksi. Terus kemudian konfirmasi, ya, itu satu bentuk pengajuan pertanyaan memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen. Ya, bisa konfirmasi piutang tadi. Nah, atau mengajukan pertanyaan, hitung, menelusur, ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang ini ya. Ini materinya bisa sendiri untuk audit. Ya, saya akan masuk ke sistem informasi akuntansi. Ya. Di SIA, ya, SIA itu ada 3 kata ya. Ada sistem, ada informasi, ada akuntansi.
Sistem itu ada satu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Ya. Jadi di dalam sistem ada subsistem. Ya, maka di dalam sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, maka nanti ada yang namanya subsistem. Ada subsistem akuntansi penjualan. Ada sistem informasi pendapatan, kemudian ada subsistem informasi penjualan kredit, subsistem informasi penjualan tunai, subsistem informasi penerimaan kas, ya, dan lain-lain. Itu ada subsistem yang saling terkait, sehingga di sini ketika ada satu satu subsistem yang terganggu, maka akan pengaruhi subsistem yang lain, sehingga sistem informasi akuntansi juga akan berpengaruh secara keseluruhan. Ya, yang namanya SIA itu informasi akunting konsepnya. Jadi ada manusia yang mengoperasikan, ada prosedur, ada data, ada perangkat lunak, ada infrastruktur teknologi informasi. Ya, ini menjadi dasar ketika nanti di semester 1 sudah masuk pada akuntansi big data. Ya, ketika masuk di akuntansi big data, dasarnya sistem informasi akuntansi ini. Ya, apa yang perlu diolah? Yang olah siapa? Prosedurnya gimana? Hasilnya apa? Perangkat lunaknya apa di situ? Ya, kemudian informasi apa yang dihasilkan dari big data itu sehingga bisa dipakai dalam pengambilan keputusan. Ya, ini di SIA secara umum harus dipahami dulu. Ya, ada manusia, ada prosedur, ada data, ada perangkat lunak, ada infrastruktur teknologi informasi. Apalagi saat ini ya, semuanya sudah zaman digital, ya, sudah zaman digital itu semuanya sudah diwakili oleh teknologi di situ. Ya, AI, ya, ada artificial intelligence di situ. Yang itu sudah menggantikan peran manusia lagi di situ, juga manusia sudah tidak diperan lagi. Kaitannya dengan akuntansi yang saat ini memang menjadi pembicaraan, ya, menjadi pembicaraan umum bahwa profesi akuntan itu akan punah karena ada digitalisasi, ya. Ada di era ini, ya. Ini digitalisasi itu akan menggantikan akuntan di situ. Jadi penyusun laporan keuangan tidak perlu lagi manusia, akuntan nggak perlu lagi, sistem aplikasi sudah bisa mengganti di situ. Itu diprediksi seperti itu. Ya, diprediksi seperti itu. Itu tantangan bagi kita sebagai seorang akuntan. Jadi seorang akuntan jangan sampai kita tergantikan. Ya, sistem tadi kan menjadi sebuah sistem saja. Yang mengoperasikan, yang mengambil keputusan tetap manusia. Ya, ketika nanti kita menjurnal, ya, sekarang itu apalagi contoh misalnya di pemerintah. Di pemerintah itu sudah menggunakan ada namanya kalau di Semarang itu namanya e-reporting. Ya. Kalau di Prodati apa namanya nanti bisa diskusi, ya, atau di tempat lain mungkin diskusi nanti di situ. Ada e-reporting yang di situ bukti dari misalnya, ya, katakanlah wajib pajak membayar pajak, ya, bayar PBB atau bayar apa di situ, itu otomatis sudah terekam, sudah terjurnal, sudah masuk di dalam laporan keuangan. Sudah jadi di situ. Jadi tidak perlu lakukan jurnal lagi, otomatis sudah jadi di situ. Ya, itu yang terjadi di situ, maka peran manusia yang menjurnal sudah nggak ada. Ya, karena sudah tersistem. Jadi orang bayar, kemudian pemerintah melakukan transfer, melakukan ini tuh otomatis. Ya, di sistem sudah otomatis jurnalnya sudah terintegrasi, sudah sudah didesain seperti itu. Sudah memposting sendiri, sudah masuk ke neraca, sudah masuk ke laba rugi, sudah masuk ke ini, sudah jadi laporan keuangannya. Tetapi tetap pengambilan keputusan pada manusia. Ada pos-pos tertentu, ya, ada pos-pos tertentu yang perlu kebijakan, ya, perlu adjustment dari manusia. Standar akuntansi itu yang bisa mengadjustment yaitu manusia di situ. Maka kita perannya di situ. Jadi teknologi tadi hanya sebagai alat. Perangkat lunak saja di situ menjadi infrastruktur teknologi informasi yang membantu manusia yang bisa pengambilan keputusan lebih baik, lebih cepat, kan gitu. Ya, tetap adjustment-nya, pengambilan keputusan tetap kepada akuntan di situ. Itu diharapkan seperti itu. Maka di sini di Magister Akuntansi mengangkat itu.
Ya, ada konsentrasi namanya akuntansi digital kan itu. Ya, akuntansi digital ini peran manusia. Meskipun nanti ketika kita di semester 1 ada big data. Di big data kita lebih banyak pada teknologi. Ya, AI ya, ada big data sendiri ya, ada cloud sistem dan lain-lain itu nanti akan dibahas. Tetapi itu menjadi sebuah perangkat lunak sebagai sebuah infrastruktur teknologi informasi yang akan dimanfaatkan oleh akuntan ya dalam pengambilan keputusan di situ. Ya, nanti coba pelajari di situ. Ya, coba pelajari kaitannya dengan ini. Itu sistem informasi akuntansi. Ya, karakteristik informasi ini fungsi penting apa saja yang dapat dilakukan sistem informasi organisasi yaitu SIA memperoleh data menjadi informasi sehingga berguna untuk pengambil keputusan. Ya, saya katakan ya. SIA memberikan pengawasan yang cukup untuk melindungi aset perusahaan. SIA ya, sistem informasi akuntansi tadi itu menjadi sebuah informasi. Jadi orang ketika melihat sebuah sistem informasi akuntansi dia tahu ada informasi. Ya, baca sebuah flowchart ya itu harus paham di situ. Ya, baca flowchart apa namanya alur penjualan itu harus sudah paham di situ. Itu akuntan harus paham. Ya, ketika nanti dia melihat sistem informasi, oh ternyata pengawasannya seperti ini. Ini sudah seperti ini di situ. Dia sudah melihat ya pengendalian internnya sudah melihat dari sistem informasi akuntansi itu tadi. Ya, teknologi tadi hanya berperan. Teknologi informasi tadi hanya berperan untuk mendukung SIA tadi ya agar dalam memberikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan juga untuk pengawasan ya. Mengapa perlu belajar SIA ya. Ini ya. Kalau kita melihat pada ini ya, the Accounting Education Change Commission merekomendasikan bahwa kurikulum mata kuliah akuntansi harus memberikan pemahaman yang baik mengenai tiga konsep ini ya. Ada penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan, ada karakteristik desain kegunaan dan implementasi dari SIA, kemudian ada financial information reporting. Ya, ini yang penting di situ, maka perlu SIA. Dasar-dasar ini yaitu dasarnya ada SIA, maka SIA perlu dipelajari. Maka kurikulum di S1 ya di kurikulum S1 itu ada namanya mata kuliah sistem informasi akuntansi. Ya, sistem informasi akuntansi. Di S2 ya S2 tidak ada, tetapi untuk menjabatan itu tetap matrikulasi harus ada sistem informasi akuntansi. Maka perlu mempelajari ini sistem informasi akuntansi di situ. Ya. Karakteristik sistem informasi apa ini ya? Bagaimana mengumpulkan data mengenai aktivitas perusahaan, organisasi, dan transaksi. Ya, bagaimana mengubah data menjadi informasi, ya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan. Bagaimana memastikan ketersediaan, keandalan, keakuratan dari informasi. Itulah, ya, maka perlu memahami sistem informasi akuntansi di situ. Ya, itu karakteristik sistem informasi. Sehingga di sini para auditor perlu memahami sistem-sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Ketika sistem informasi akuntansi sudah didesain sedemikian hingga, oh prosesnya seperti itu. Ya, sistem pengendaliannya cukup bagus, ya, alurnya cukup bagus, ya, maka hasil dari laporan keuangan yang dihasilkan pasti juga bagus. Ya, auditor bisa memahami itu. Nah, para profesional pajak itu perlu untuk memahami mengenai para pengguna SIA agar percaya bahwa informasi yang digunakan untuk tax planning dan compliance work adalah lengkap dan akuratnya. Itu karakteristik informasi. Nah, ini kalau kita lihat peran SIA dalam rantai nilai ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya bagaimana bahan baku dari supplier itu sebenarnya bagaimana sampai ke customer. Ini prosesnya. Ini salah satu bentuk dari SIA. Ya, contoh misalnya kan. Jadi bentuk gambar yang seperti ini bentuk dokumentasi dari SIA. Seorang akuntan harus bisa memahami seperti ini. Oh, ternyata customer ya itu tidak bisa langsung dia menikmati produk ya. Maka di sini harus ada awalnya bahan bakunya dari supplier kemudian diolah di perusahaan manufaktur, kalau sudah jadi barang jadi didistribusikan ya, kemudian dijual di retailer baru masuk ke consumer. Ya, ini seperti ini prosesnya. Ini cara baca ya, cara baca peran SIA dalam rantai nilai. Jadi kalau seorang akuntan melihat yang seperti ini, oh dalam supply chain-nya itu seperti ini di situ. Ya, ini ibaratnya seperti supply chain. Ibaratnya juga ya, kalau seorang akuntan melihat seorang auditor ketika melihat sebuah sistem informasi akuntansi, siklus ya, siklus pendapatan, siklus pembelian, siklus penjualan, siklus produksi, siklus
penggajian dan lain, dia sudah melihat seperti itu. Oh, prosesnya seperti ini toh. Ya, sebenarnya seperti ini. Jadi kalau ada satu subsistem ini yang dilewati, tidak dilakukan, maka di situ maka kelihatan pasti produknya ya tidak bagus di situ. Ya, misalnya ini ya bahan baku langsung ke retailer customer ya, maka yang dinikmati ya bahan baku. Ya, nggak melalui proses produksi kan gitu. Ya, ini seperti itu. Ibaratnya analoginya seperti itu. SIA dan strategi perusahaan. SIA ini menjadi sebuah nilai tambah. Nilai tambah dari SIA apa? Yaitu memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa. Kemudian memperbaiki efisiensi, memperbaiki decision making capabilities, ya, kapabilitas dari pengambilan keputusan. Kemudian untuk meningkatkan sharing pengetahuan, ya. Ini nilai apa namanya nilai tambah dari SIA, sehingga di situ ketika kita belajar SIA kita bisa memahami banyak hal di situ, kaitannya dengan siklus perusahaan, ya, kaitannya dengan sistem pengendalian, bagaimana pengambilan keputusan, knowledge-nya itu kita bisa belajar di situ. Nah, ini ya. Terus kemudian ini contohnya misalnya SIA dan strategi perusahaan yang kebutuhan data. Ya, eh, ini misalnya dari resource, ya eventnya ini, kemudian ke agennya di sini. Apa yang diperlukan? Ketika seorang customer dia butuh data ini, maka di bagian penjualan dia harus menyediakan data ini. Nah, maka ini informasi yang diperlukan. Saat ini kan zaman teknologi kan seperti itu ya. Sekarang orang itu apa namanya teknologi itu sudah bisa baca, meskipun secara kuantitatif ya. Yang kuantitatif itu bisa dilihat di situ. Dia bisa melakukan survei yang bisa dikuantitatifkan, ya, yang itu oleh ahli sistem informasi teknologi ya, itu sudah bisa menghitung di situ. Kalau misalnya katakanlah customer sukanya ini, ya itu sudah bisa mendesain di situ. Maka apa namanya barang yang diperlukan, ya itu perusahaan sudah bisa menebak strateginya. Oh, ini yang diperlukan ini. Maka dia punya strategi ini, barangnya ini disediakan ini. Ya, itu sudah tahu di situ. Ya, sehingga di sini ini siap berperan di situ. Ya, seperti halnya saat ini ya, dengan teknologi kita tidak pernah menyangka ya bahwa kita akan pernah kuliah online seperti ini kan tidak pernah menyangka. Kalau tidak ada pandemi ya, kuliah online ini kan kita awali sejak pandemi dulu. Sebelum pandemi nggak ada yang kuliah online seperti ini. Kita di Unisula sebelum ada Zoom, kita sudah punya ada sistem informasi manajemen. Itu kita ada namanya Sinau Online. Itu bisa lewat SIM bisa. Itu pertama kali dulu ketika pada saat pandemi ya tahun 2021 ya. Itu kalau nggak salah bulan September Oktober itu ya. Itu awal-awal pandemi itu kan sudah pada harus apa namanya work from home ya. Ya, kalau itu semuanya kan harus harus bekerja di rumah. WFH semua di situ ya. Itu kita nggak pernah berpikir kalau kita akan mengajar mahasiswa di rumah dan mahasiswa bisa belajar di rumah. Itu Unisula sudah punya alatnya sistem Sinau online. Di awal itu memang agak susah ya pakai SIM ya karena yang memakai satu universitas ya dosennya banyak, mahasiswa banyak ketika pada saat jam kerja, jam sibuk siang ya, sekitar jam 10 sampai jam 2 itu pada sibuknya. Maka lemot sekali di situ sistemnya. Ya, basis sistemnya karena memang apa namanya masih eh, datanya itu masih sedikit ya, masih kecil itu tidak bisa menampung data yang diperlukan oleh seluruh apa namanya eh, stakeholder yang ada di universitas. Maka di situ pakailah Zoom, nah, diciptakanlah Zoom. Ya, kemudian kita banyak pakai Zoom ya. SIM-nya kita tetap banyak yang pakai SIM ya, tapi pakai SIM itu jarang di situ. Ya, jarang dipakai karena sering lemot. Kadang kita ngomong gambarnya nggak ada, suaranya nggak ada, itu sering di situ. Tapi bisa pakai pakai Sinau online yang ada di SIM kita. Nah, itu ada fasilitas online di situ, ada awalnya di situ. Ya, itu di pendidikan ya.
di komersial pun juga sama, pekerja juga sama ya. Kita tidak pernah berpikir dulu kita akan belanja dari rumah. Ya, peran teknologi sangat besar. Ya, kita pakai HP, ya, pesan dari HP terus kemudian datang sendiri ke rumah kan dulu nggak pernah berpikir sampai di situ. Ya. Sampai mall sepi ya, sampai saat ini pun ya karena peran teknologi di situ mall sepi. Banyak jualan itu semuanya yang di online semuanya di situ. Pasar sepi, kecuali pasar tradisional ya, itu masih ramai. Kalau yang pasar-pasar yang modern sekarang sudah pada sepi, sudah pada tutup. Ya, sudah banyak yang tutup di situ karena mereka lebih banyak milih online di situ. Kita nggak pernah berpikir di situ. Kebutuhannya pun itu sudah macam-macam, orang sudah tahu teknologi itu yang ya Gojek ya di bidang transportasi kita nggak pernah berpikir dulu kita akan ada Gojek di situ ya. Nah, itu kan teknologi-teknologi itu. Akuntan itu juga sama. Aku tuh kan juga sama, teknologi sekarang sudah punya. Ada Miop ya, ada apa namanya Accurate ya, ada namanya dan lain-lain itu ya. Itu kalau auditor ada namanya Atlas ya, ada eh, yang lain di situ. Itu teknologi yang dimanfaatkan oleh akuntan. Jadi itu menjadi sebuah aplikasi teknologi informasi yang dipakai oleh akuntan dalam pengambilan keputusan agar lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, lebih relevan. Ya, penggunanya kita hanya sebagai pengguna, pengambilan keputusan tetap pada auditor. Tapi jangan sampai nanti kita tergantikan kan gitu. Ya, jangan sampai kita akuntan punah di situ seperti yang diprediksi. Ya, beberapa profesi akan punah ya di era eh, yang digitalisasi kan gitu ya, seperti itu. Itu yang ditakutkan. Tapi kita sebagai akuntan harus tahu di situ bahwa ini SIA, sistem informasi akuntansi, itu produk dari akuntan. Ya, yang mendesain akuntan. Ya, teknologi tadi, digitalisasi, big data, artificial intelligence, itu bisa menjadi alat yang dimanfaatkan oleh akuntan. Nah, agar pengambilan keputusan lebih efektif, lebih efektif, lebih cepat, relevan di situ, lebih handal di situ. Ya, itu seperti ini ya. Ini ya karakteristik informasi yang berguna yaitu relevan, reliable, komplit, ya tepat waktu, timely, understandable dapat dipahami dan variable dapat diverifikasi di situ. Ini ya ini jadi informasi bagaimana informasi yang ini itu peran SIA teknologi tadi untuk bisa mempercepat. Ya, informasi yang ada di luar sana otomatis langsung bisa masuk ke kita. Ya, itu yang kita saat ini ya itu apa namanya teknologi sudah banyak dimanfaatkan. Ya, nanti kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa ya. Bagaimana informasi itu bisa diperoleh ya untuk memenuhi ya karakteristik yang berguna yang seperti ini sehingga nanti teknologi tadi ya peran digitalisasi tadi itu apa namanya tetap menjadi hanya sebagai sebuah alat. Ya, itu kuncinya di situ. Jangan kita digantikan oleh digitalisasi. Ya, hanya sebagai alat untuk memperoleh informasi yang usefulness di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini jadi contoh ya, contoh teknologi audit berbantu komputer. Ya, ini misalnya chat, sini komputer assisted audit teknik. Ya, ini kalau oleh KAP itu biasanya pakai yang Atlas di situ. Ya, ini chat, ada ACL ya, ada GAS ya, General Audit Software. Ya, kemudian ACL apa di sini kemudian dalam pemakaian alias data lebih cepat dan efisien, mampu membaca data file dari berbagai tipe program aplikasi database, kemampuan untuk mengakses file dengan kapasitas besar. Nah, ini yang keunggulan dari ACL. Ya, auditor kan nggak memang gitu. Ketika dia memperoleh data dari klien, datanya bentuknya ini. Ketika kita masukkan ke sistem kita ternyata nggak kompeten, maka kita rubah dulu. Ini kan panjang di situ ya, cukup panjang sehingga dalam proses audit akan memakan waktu. Ya, sehingga dengan teknologi AI ini bisa dimanfaatkan oleh proses audit, analisis lebih cepat, efisien.
data tipe data apapun, ya, itu bisa applicable, ya, dimasukkan di dalam database sistem ini. Nah, sehingga di situ auditor bisa mengakses semuanya di situ, bisa mengoperasikan data. Ini seperti itu, ini bisa di situ. Ya. Nah, ini auditor masa lalu. Bentuknya gini ya. Banyak data, ini perubahan pandangan bisnis, kemudian perubahan sistem manajemen, perkembangan teknologi, sistem informasi, ya, yang datanya numpuk yang seperti itu, ya, itu dulu. Ya, sekarang sudah berbasis pada ini ya, pada teknologi, ya. Jadi di sini akuntan termasuk auditor harus sudah memanfaatkan itu, IT ya. Bagaimana dia melakukan proses audit, menguji pengendalian intern, pengujian substantif, sehingga nanti membuat opini audit dengan data tadi itu sudah kita masukkan kriterianya seperti ini, muncul opininya sudah muncul di situ, wajar tidak wajar itu sudah muncul di situ. Tetap nanti adjustment justifikasi auditor tetap nanti dipertimbangkan. Ya, ini ya akhir dari matrikulasi untuk audit dan SIA ya pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan, didiskusikan, ditanyakan, silahkan monggo. Silahkan, nggak ada. Kalau nggak ada, ya saya kira cukup ya. Cukup sekian ya. Ini materi audit dan sistem informasi akuntansi ya. Ini akan menjadi dasar. Saya katakan tadi nanti di semester 1 kita ada namanya Big Data Akuntansi. Kemudian yang di semester 2 ada digital akuntansi. SIA akan bermanfaat. Di semester 2 nanti ada pemeriksaan analisis data. Ada pemeriksaan laporan berkelanjutan. Itu audit akan bermanfaat di situ. Jadi kita tahu bagaimana proses audit, memperoleh bukti audit, ya, itu sudah tahu di situ. Bagaimana peran SIA, teknologi informasi, ya, nanti sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua nanti ketika masuk di semester 1 dan semester 2. Ya. Itu ini yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf untuk yang kelas eksekutif ya, kelas eksekutif yang merasa kelas eksekutif mohon untuk tidak keluar ya. Tidak keluar, nanti setelah ini kita diskusi sebentar ya, ada briefing sebentar untuk kelas eksekutif. Saya kira cukup ya untuk yang matrikulasi materi audit SIA ini, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.